Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi dengan saya Novita Yenti dengan nomor BP 17 1102 1001. Saya dari kelas 4A D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian dengan judul Analisis Laporan Keuangan dengan menggunakan metode Risk-Based Budgeting untuk menilai tingkat kesehatan perbankan pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2021. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian. Bagian yang pertama, pendahuluan. Poin A, latar belakang. Kesehatan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Tubuh yang sehat akan meningkatkan kemampuan kerja dan kemampuan lainnya. Begitu pula dengan perbankan, perlu tingkat kesehatan bank agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank adalah lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang defisit dana, sehingga bank perlu menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana mereka. Dengan mengetahui tingkat kesehatan bank, para stakeholder dapat mudah menilai kinerja lembaga perbankan harus berjalan dengan baik. Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan baik dan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Buruknya kondisi tingkat kesehatan perbankan diakibatkan oleh berbagai faktor dan beragam. Faktor yang rentan dihadapi seluruh perbankan adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kemampuan kegagalan kontraparti memenuhi kewajiban atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali hutangnya, sehingga dapat menyebabkan arus kas dan mempengaruhi likuiditas bank, sehingga besar dana operasional bank diputar dalam kredit nasabahnya. Terjadinya kasus kredit macet dalam jumlah besar dan secara terus-menerus menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak bagi bank itu sendiri sangat merugikan karena semakin terbatasnya dana serta peningkatan biaya yang cukup besar. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1 PBI 2011, penilaian kesehatan bank akan berguna dalam menerapkan good corporate governance untuk dan menghadapi risiko yang akan datang. Semakin tinggi kesehatan bank, maka akan berpengaruh pada harga saham bank tersebut dalam pasar saham. Penilaian tingkat kesehatan bank akan berpengaruh pada harga saham bank tersebut dalam pasar saham. Penilaian tingkat kesehatan bank itu sendiri dengan menganalisis laporan keuangannya. Laporan keuangan adalah sarana yang menyediakan informasi keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dalam metode penelitian kesehatan bank itu sendiri selalu mengalami perkembangan. Terdapat metode dalam digunakan untuk menilai kesehatan bank, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1 PBI 2011 yang dalam penilaian itu menggunakan pendekatan RGEC, yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital. Nah, peraturan ini merupakan peraturan yang menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10 PBI 2004, yaitu CAMEL, di mana CAMEL itu sendiri dia menggunakan 6 faktor, yaitu capital, asset, quality, earning, liquidity, dan sensitive to market risk. Pada dasar hukum ini, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri self-assessment tingkat kesehatan bank dengan pendekatan RBBR, baik secara individual maupun secara konsolidasi. Penilaian menggunakan RBBR ini tentu saja menggunakan 4 faktor, yaitu risk profile, GCG, earning, dan capital. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan selama periode 2019 sampai dengan 2021. Alasan pemilihan objek ini dikarenakan mempermudah mendapatkan laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas tadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Laporan Keuangan dengan menggunakan metode RBBR untuk menilai tingkat kesehatan perbankan pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2021. Poin B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tadi, maka permasalahan dalam penelitian ini yang pertama, bank itu mudah rentan dalam menghadapi masalah, terutama membengkaknya kredit bermasalah dan kredit macet, sehingga dibutuhkan penilaian kesehatan bank. Yang kedua, kepercayaan nasabah terhadap bank, terutama dalam menyimpan uangnya di bank itu masih rendah, maka perlunya penilaian kesehatan bank.
Poin C, pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian pada penelitian tingkat kesehatan bank pada bank umum sejak tahun 2019 sampai dengan 2021. Penelitian menggunakan metode risk-based bank rating. Pada penelitian ini dibatasi oleh faktor risk profile itu menggunakan dua rasio, yaitu NPL dan LDR. Yang kedua dari faktor good corporate governance, dan yang ketiga dari faktor earning itu menggunakan rasio ROA dan rasio NIM atau net interest margin, dan yang keempat kapital dengan rasio CAR atau capital adequacy ratio. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah tadi, permasalahan pokoknya yang dirumuskan adalah bagaimana tingkat kesehatan bank dilihat dari faktor risk profile, good corporate governance, earning, kapital, dan bagaimana tingkat kesehatan bank secara keseluruhan periode 2019 sampai dengan 2021 sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan bank umum dilihat dari empat faktor tadi, risk profile, GCG, earning, dan kapital selama periode 2019 sampai dengan 2021 sesuai surat edaran Bank Indonesia. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bisnis perbankan, khususnya mengetahui faktor-faktor dalam mengukur tingkat kesehatan bank. Yang kedua, faktor praktis bagi manajemen bank umum. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi pihak bank sehingga manajemen bank dapat meningkatkan kinerjanya dan menetapkan strategi bisnis yang baik dalam menghadapi krisis keuangan global dan juga persaingan dalam dunia bisnis perbankan. Selanjutnya bagi masyarakat dan investor, dengan penelitian ini maka bank maupun pihak baik masyarakat maupun investor dapat dijadikan sebagai acuan sebagai pertimbangan dalam sebelum menanamkan dananya dalam suatu bank. Bagi penulis, bagi penulis itu sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai media bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh di masa perkuliahan serta memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penilaian kesehatan bank. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan penilaian kesehatan bank. Nah, poin yang terakhir dari penelitian adalah sistematika penulisan. Nah, pada sistematika penulisan penelitian ini, bab 1-nya terdiri dari pendahuluan, bab 2 itu yaitu landasan teori, bab 3 diisi oleh metode penelitian, bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, dan bab 5 yaitu penutup. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian. Poin A yaitu tentang desain penelitian. Penelitian ini menganalisis tingkat kesehatan bank perusahaan perbankan dengan menggunakan data historis yang berasal dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang diteliti. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut. Pada penelitian ini menggunakan metode RBBR. Nah, dan ada 4 faktor. Yang pertama risk profile. Nah, dari faktor risk profile atau profil risiko itu menggunakan dua rasio, yaitu NPL sama LDR. NPL yaitu net performing loan, merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah kredit yang bermasalah yang dihadapi oleh bank. Selanjutnya LDR atau loan to deposit ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank dengan cara membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat, sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya dari faktor GCG. Nah, dari faktor GCG ini menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari Ketetapan Bank Indonesia menurut PBI nomor 13/1 PBI 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Nah, penerapan GCG itu sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja bank. Yang ketiga yaitu dari faktor earning. Penilaian faktor rentabilitas baik dalam menggunakan parameter diantaranya ROA atau Return on Asset, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Yang selanjutnya ada NIM, Net Interest Margin, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih atas pengolahan besar aktiva produktif. Selanjutnya dari faktor kapital atau permodalan.
Nah, penelitian ini menggunakan rasio CAR, yaitu Capital Adequacy Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kesehatan permodalan bank. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah aktiva bank yang mengandung risiko, yaitu kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lainnya, ikut dibiayai dari modal sendiri, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Poin yang selanjutnya yaitu tentang populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi itu adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 sampai dengan 2021. Selanjutnya, sampel. Teknik pengambilan sampel yang dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria sampel yang ditetapkan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang memang betul menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2019 dan sampai dengan 2021. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, misalnya melalui orang lain atau dokumen yang sudah dipublikasikan, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.id, serta sumber-sumber yang relevan dengan data yang dibutuhkan. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode Ari Kunto menyebutkan bahwa metode dokumentasi itu adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan penyelidikan benda tertulis seperti buku, jurnal, majalah, dokumen. Dalam hal ini, pengambilan data melalui laporan keuangan bank itu diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Poin yang terakhir dari metodologi penelitian yaitu teknik analisis data. Langkah yang pertama, mengumpulkan data-data dari laporan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan variabel penelitian. Yang kedua, analisis profil risiko. Yang hanya untuk menghitung risiko kredit itu menggunakan rasio NPL atau non-performing loan, di mana NPL itu merupakan perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Nah, dapat teman-teman lihat pada tabel tersebut. Semakin kecil rasio NPL, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Sedangkan semakin tinggi rasio NPL menunjukkan semakin buruknya kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar, yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Selanjutnya dari risiko likuiditas, di sini menggunakan rasio LDR, yaitu loan to deposit ratio. LDR merupakan perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Nah, dapat dilihat dari tabel, semakin tinggi LDR menunjukkan semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah rasio LDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit. Langkah yang ketiga yaitu dari analisis good corporate governance. Sudah tertera poin-poin yang kita nilai. Yang pertama, yang A, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang ke B, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. C, kelengkapan dan pelaksanaan tugas-tugas komite. Poin D, penanganan benturan kepentingan. Yang ke E, penerapan fungsi kepatuhan bank. F, penerapan fungsi audit intern. Yang G, penerapan fungsi audit ekstern. H, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern. I, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur yang besar. Yang ke J, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal. Dan poin yang terakhir yaitu rencana strategis dari bank tersebut. Langkah yang keempat adalah analisis rentabilitas atau earning. Nah, untuk menggunakan dua rasio. Yang pertama itu ROA. ROA merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset. Nah, dapat teman-teman lihat di tabel, semakin tinggi rasio ROA menunjukkan kinerja bank yang semakin baik karena tingkat pengembalian besar, sedangkan semakin kecil rasio ROA menunjukkan kurang efektivitas bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan keseluruhan aset yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing. Yang selanjutnya ada
rasio NIM atau net interest margin, di mana NIM itu perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan aktiva produktif. Dapat teman-teman lihat pada tabel lagi, semakin besar rasio NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Semakin besar rasio ini, maka semakin meningkat pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Sedangkan semakin kecil rasio NIM menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk memperoleh pendapatan bunga. Langkah yang kelima yaitu analisis permodalan atau kapital. Nah, pada analisis permodalan ini kita menggunakan rasio CAR, Capital Adequacy Ratio. CAR itu merupakan perbandingan antara modal bank dengan aktiva tertimbang. Nah, dapat teman-teman lihat Nah, pada tabel tersebut, bank dianggap sehat adalah bank yang memiliki CAR di atas 8%. Semakin tinggi CAR mengindikasikan semakin besar sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit seperti kredit macet. Langkah yang keenam, melakukan pemeringkatan masing-masing analisis NPL, RDL, GCG, ROA, NIM, dan CAR. Langkah yang ketujuh, menetapkan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Nilai komposit untuk rasio keuangan masing-masing komponen menempati peringkat komposit akan bernilai sebagai yang tertera. Misalnya, peringkat 1 setiap kali checklist itu dikalikan dengan 5, peringkat 2 setiap kali checklist dikalikan dengan 4. Untuk peringkat ketiga, setiap kali checklist dikalikan dengan 3, peringkat keempat setiap kali checklist dikalikan dengan 2, peringkat kelima setiap kali checklist itu dikalikan dengan 1. Langkah yang ketujuh yaitu untuk bobot presentasi menentukan peringkat komposit keseluruhan bank komponen, di mana peringkat komposit itu dapat dihitung dengan perbandingan antara jumlah nilai komposit dibagi dengan total nilai komposit keseluruhan. Nah, dapat teman-teman lihat pada tabel di atas bahwa PK1 itu mendapatkan peringkat yang sangat sehat, PK2 itu sehat, PK3 cukup sehat, PK4 kurang sehat, PK5 tidak sehat. Yang selanjutnya itu langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan terhadap tingkat kesehatan bank sesuai dengan standar perhitungan kesehatan bank yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan perhitungan analisis rasio tersebut. Nah, untuk penjelasan tabel yang tertera, misalnya nih bank itu mendapatkan PK1. Nah, PK1 itu mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dari faktor eksternal lainnya yang tercermin dari peringkat faktor penilaian antara lain profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan. Nah, yang kedua, PK2, misalnya bank itu mendapatkan PK2, itu mencerminkan kondisi bank yang secara umumnya sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Selanjutnya itu ada peringkat komposit 3. Nah, PK3 itu mencerminkan kondisi bank yang secara umumnya cukup sehat, sehingga nilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan, dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank tersebut. Selanjutnya itu ada PK4. Nah, PK4 itu mencerminkan kondisi bank yang kurang sehat, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis. Jika terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha bank. Selanjutnya yaitu PK5. Nah, PK5 itu mencerminkan kondisi bank yang secara umumnya tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Jika terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan, sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan bank. Barulah dapat kita menarik kesimpulan dari tingkat kesehatan bank yang kita jadikan untuk diteliti. Baiklah, berakhir sudahlah presentasi saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi pembaca maupun pendengar, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.